Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ukraina versus Italia, imbang 0-0, Gliazzurri amankan tiket ke Piala Eropa. Ukraina versus Italia tersaji di Bayarena, Gliazzurri tampil menekan di awal laga. Italia beberapa kali mendapat peluang emas untuk mencetak gol, namun upayanya mereka belum menemui sasaran. Kedua tim gagal mencetak gol hingga laga tuntas. Skor 0-0 menutup pertandingan. Tambahan satu angka membuat kedua tim kini sama-sama mengumpulkan 14 angka, namun menang selisih gol dari Ukraina. Italia yang berhak mengamankan tiket ke Piala Eropa 2024. Makedonia Utara versus Inggris tuntas 1-1. Pertandingan dihelat di Toše Proški Arena. Inggris tampil dominan dengan beberapa kali menciptakan peluang, tetapi tidak ada yang berhasil menjadi gol. Inggris yang keasikan menyerang malah kebobolan lewat sepakan Enis Bardi di menit ke-39. Inggris bisa menyamakan skor lewat gol bunuh diri Gianni Atanasov di menit ke-59. Here comes the England corner and it's in. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Dengan tambahan 1 poin, Inggris tetap berada di puncak grup C dengan 20 poin. Makedonia Utara finish posisi keempat dengan 8 poin. Gavi bakal operasi ACL, bisa absen 9 bulan. Barcelona harus kehilangan Gavi untuk waktu lama. Dari hasil pemeriksaan tim medis Barcelona, Senin siang waktu setempat, Gavi divonis mengalami kerusakan pada ACL dan juga otot meniskus. Alhasil, Gavi harus menjalani operasi pekan ini dan pemulihannya diperkirakan minimal memakan waktu 8 hingga 9 bulan. Itu artinya Gavi akan melewatkan 2 turnamen besar bersama Spanyol, yakni Euro 2024 dan Olimpiade 2024. Kehilangan Gavi tentu merugikan Barcelona karena dia diandalkan di lini tengah Barcelona. Gavi cedera, Barcelona pun meradang. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan meradang setelah melihat Gavi cedera saat membela timnas Spanyol. Rumor tersebut dihembuskan oleh Mundo Deportivo. Barcelona memang pantas saja marah dan kecewa. Pasalnya, Gavi adalah salah satu pemain pilar andalan Xavi. Laporan itu mengklaim Barca merasa timnas Spanyol telah mengambil resiko yang tak perlu dengan memainkan Gavi. Apalagi sebenarnya La Furia sudah dipastikan lolos ke Euro 2024. Berada di urutan 100 ke bawah, Antony pemain terburuk dalam sejarah Manchester United bahkan EPL. Dengan bandrol harga 100 juta euro, penyerang Manchester United Antony dicap salah satu produk gagal dan dianggap sebagai transfer sekaligus pemain terburuk yang pernah ada dalam sejarah EPL. Bagaimana tidak, untuk urusan gol maupun assist, pemain asal Brazil tersebut saat ini masih nol besar. Dalam statistik yang dihimpun SofaScores untuk pemain di posisi depan, bayangkan Antony berada teramat jauh, yakni di urutan ke-102 untuk kategori dribble sukses setelah dia hanya sanggup membuat 7 dribble sukses atau 0,78% per pertandingan. Antony disebut pemain paling flop sejauh ini, setuju? Antony belum juga menunjukkan sinarnya memasuki tahun kedua bersama Manchester United. Dengan harganya yang mahal, Antony disebut pemain paling flop. Hal itu diungkapkan oleh mantan pemain Chelsea, Tony Cascarino. Diharapkan menjadi tulang punggung tim, Antony dinilai gagal memenuhi harapan dan ekspektasi. Dia sudah sangat mengecewakan sejauh ini. Untuk seorang pemain yang sudah berada di Premier League selama setahun dan tak terlihat meningkat dari penampilannya musim lalu, saya mungkin akan memilih Antony sebagai pemain yang paling flop, ungkapnya kepada Talksport. Terpinggirkan di MU, Rafael Varane pertimbangkan opsi cabut ke Bayern Munchen.
Bayern Munchen secara mengejutkan telah mempertimbangkan untuk mengangkut bek Manchester United Rafael Varane yang dikabarkan tidak bahagia dengan situasinya di Old Trafford. Varane telah kehilangan tempatnya di tim inti dalam beberapa pekan terakhir. Bek asal Prancis tersebut kemungkinan bakal dilepas oleh Setan Merah pada bursa transfer Januari nanti. Varane bisa tersedia dengan biaya sekitar 30 juta euro dan Bayern telah diberitahu bahwa Varane akan bersedia untuk pindah pada bursa transfer Januari 2024. Gaji nggak dibayar, Benjamin Mendy tuntut Manchester City. Mendy menghadapi kasus tudingan pemerkosaan sejak beberapa tahun lalu, ketika namanya sudah terlanjur tercoreng. Setelah klub sudah menjatuhkan hukuman skors, ternyata Mendy sama sekali tidak bersalah. Padahal karir Mendy sudah hancur. Kini Mendy menuntut gaji yang belum dibayar, diperkirakan sekitar 9 juta pound sterling atau 10 juta pound sterling. Saat itu Mendy pernah dilarang masuk ke kota Manchester karena kondisi kasusnya. Jadi dia tidak bisa berlatih atau bermain untuk Manchester City. Pihak klub pernah berjanji bahwa mereka akan membayar gaji Mendy setelah persidangan selesai. Liverpool tunjukkan ketertarikannya pada bek Boca Juniors ini. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan menunjukkan ketertarikan pada Valentin Barco, bek kiri milik Boca Juniors. Laporan ini diklaim oleh Calcio Mercato. Sekarang ini kontrak Barco di Boca tersisa sampai Desember 2024 saja. Media Italia itu mengklaim bahwa sang bek kini serius mempertimbangkan untuk bermain di Eropa. Barco sendiri termasuk pemain serba bisa. Selain berposisi sebagai wingback, ia juga sanggup dimainkan sebagai gelandang. Timo Werner bersiap balik ke Inggris untuk balas dendam dengan Chelsea. Mantan transfer flop Chelsea, Timo Werner dikabarkan akan reuni dengan bekas klubnya itu sebagai lawan dalam waktu dekat. Klubnya saat ini RB Leipzig membuka opsi untuk melepasnya di bursa transfer Januari. Kabar ini ditangkap dengan baik oleh deretan klub EPL. Kendati demikian, tidak diketahui secara pasti tim mana saja yang menginginkan jasa mantan striker The Blues tersebut. Liverpool dan Newcastle United beberapa kali pernah dihubungkan dengan Werner. Mungkinkah dua tim itu? Inter Milan segera perpanjang kontrak Matteo Darmian. Kontrak Darmian bersama Inter akan habis di musim panas nanti. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang bek akan diberi kontrak baru oleh Inter Milan. Menurut laporan tersebut, manajemen Inter Milan memutuskan untuk mempertahankan Darmian. Sang bek dinilai masih punya kontribusi yang besar untuk tim mereka, jadi mereka ingin mempertahankannya. Kebetulan Darmian juga ingin bertahan di Inter Milan, sehingga kedua pihak punya keinginan yang sama untuk melanjutkan kerjasama. Erling Haaland berpotensi main di laga Manchester City kontra Liverpool. Kabar baik datang untuk Manchester City karena striker andalan mereka Erling Haaland kabarnya sudah cukup fit untuk bermain di laga kontra Liverpool. Seperti yang diketahui, Haaland sendiri sebenarnya sempat mengalami cedera saat membela timnas Norwegia. Sang striker sendiri awalnya dikhawatirkan tidak akan bermain di laga kontra Liverpool membela Manchester City setelah jeda internasional. Namun berdasarkan laporan Fabrizio Romano, sang striker rupanya sudah mulai fit dan kemungkinan besar bisa bermain untuk big match tersebut. Meskipun demikian, belum diketahui apakah Haaland akan jadi starter atau sebagai pemain pengganti saja di laga tersebut. Kabar bagus untuk Manchester United, penyembuhan Rasmus Højlund berjalan baik. Kabar yang cukup bagus datang dari Manchester United karena kondisi striker andalan mereka Rasmus Højlund kabarnya kini sudah makin membaik. Seperti yang diketahui, Højlund sempat mengalami cedera sebelum ia menjalani jeda internasional, di mana ia mengalami cedera di bagian hamstring saat Manchester United berhadapan dengan Luton Town di kompetisi Premier League. Untung bagi Manchester United, kondisi Højlund dikabarkan makin membaik hari ke hari yang memungkinkan ia untuk comeback bermain lagi lebih cepat. Berdasarkan laporan United Muppetiers, diketahui apabila sang striker sudah kembali berlatih dengan skuad utama Manchester United.
Luke Shaw berpotensi comeback membela Manchester United di laga kontra Everton. Kabar bahagia datang untuk skuad Manchester United karena bek kiri andalan mereka Luke Shaw berpotensi untuk comeback di laga kontra Everton setelah mengalami cedera di awal musim. Meskipun demikian, sang manajer Erik ten Hag akan memaksa Shaw untuk langsung bermain penuh. Ia khawatir jika terlalu dipaksa maka cedera sang pemain akan kambuh kembali, bahkan mungkin menjadi lebih parah. Ruben Neves ingin gabung Arsenal karena tak betah di Arab Saudi. Kabar menarik datang dari ex-Wolverhampton Ruben Neves yang kabarnya tidak betah di Arab Saudi dan ingin cabut kembali ke Premier League. Salah satu tujuan utama Neves sendiri adalah Arsenal, terutama karena Arsenal saat ini memang mencari gelandang bertahan baru dengan adanya potensi bagi Thomas Partey untuk meninggalkan Arsenal pada bursa transfer musim dingin yang akan datang. Jika Arsenal tertarik mengamankan Neves, maka mereka harus siap keluar uang banyak sebab Al Hilal membandrol harga Neves seharga 55 juta euro. Sandang label pemain termahal di Inggris, Declan Rice gugup. Declan Rice baru-baru ini mengungkapkan bahwa transfernya yang bernilai besar ke Arsenal dari West Ham membuatnya merasa sangat gugup. Namun perlahan ia sudah merasa lebih nyaman dengan lingkungan barunya saat ini. Pemain berusia 24 tahun ini mengatakan bahwa ia selalu merasa percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tetapi mengakui bahwa label harga yang besar telah menambah tekanan pada dirinya untuk meraih kesuksesan bersama Arsenal. Back Boca Juniors masuk radar transfer Liverpool. Liverpool saat ini kabarnya tertarik untuk mengamankan salah satu back dari Boca Juniors yaitu Valentin Barco. The Reds sendiri membidik Barco karena mereka ingin memastikan lini belakang mereka memiliki stok back yang sesuai dengan kebutuhan. Dan dilansir dari laporan Calcio Mercato, Barco dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mereka bidik. Alasannya adalah karena pemain berusia 19 tahun itu bermain dengan cukup konsisten di skuad utama Boca Juniors musim ini. Thuram menjadi pemain yang berbeda sejak gabung Inter. Penyerang Inter Milan Marcus Thuram mengatakan bahwa dirinya menjadi pemain yang berbeda sejak bergabung i Nerazzurri. Didier Deschamps pun juga mengakui bahwa Thuram tampil lebih baik semenjak bergabung ke Inter. Saya berusaha bekerja keras, saya tahu bahwa saya bermain untuk klub penting dengan pertandingan besar setiap minggunya. Jadi tentu saja saya menjadi pemain yang berbeda, kata Thuram seperti dilansir dari Football Italia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!